Cek 123 123 123. Halo para pendengar dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di orang yang dibilang haters mas-mas codet. Sudah bukan codet ya. Shadow Garden episode, sekarang sudah Shadow Garden episode berapa sih? 9 ya. Oh iya, episode 8 kan kemarin sampah ya. 9 berarti. Ya, selamat datang kembali di episode reaction Shadow Garden episode 9. Apakah episode ini masih tetap sampah kayak episode kemarin yang katanya episode iklan? Isekai kok ngiklan, Bang? Atau ternyata balik lagi ke cerita utama, nyeritain tentang kawin larinya si... Kawin lari atau bukan sih, gue lupa. Pokoknya ada kawin-kawinnya lah nanti si Rose itu. Nah, apakah episode ini bakalan bagus? Atau ternyata episode ini bakalan ampas? Atau ada yang bisa kita roasting lagi dari episode ini? Atau ternyata episode ini ternyata biasa aja, saking biasanya nggak bisa kita bahas gitu. Kira-kira akan seperti apa? Sampai jumpa setelah gue selesai nonton Shadow Garden. Bukan anime codet lagi, dan bukan lagi anime fanservice episode 9. Bye-bye guys. Sabar, ini cewek yang di sini bukannya cewek yang tidak pakai baju di episode 1 ya? Iya bukan sih? Yang cewek rambut coklat nih. Kalau nggak salah kan ada cewek tuh di episode 1 yang nggak pakai baju. Lumayan lama dia disorot tuh pas ada Shadow masuk ke kamarnya. Iya, cewek yang jadi PKS. Oh iya betul berarti. Cheat sama Rose? Gua nggak ingat pak. Sama cerita di arc ini. Awalnya emang begini ya? Cheat sama 666 665 tuh nggak sama-sama? Loh, gimana sih? Mereka nggak saling kenal atau gimana? Coba yang lagi nonton live nih, coba jelaskan ke gua kenapa 666, 665 sama 664 ya kan bisa tidak ngeh kalau ada cheat di situ. Terutama Rose. Masa Rose nggak ngeh kalau ada cheat? Cheat kenal mereka nggak? Cheat mungkin nggak kenal, tapi mereka harusnya kenal cheat lah. Ya kali mereka cuma kenal Shadow-nya. Para Numbers nggak tahu identitas aslinya Shadow. Hah? Gitu tuh. Jadi kalau misalnya disuruh lindungi Claire, berarti mereka nggak tahu ngapain harus lindungi Claire gitu. Kalau yang number biasa nggak kenal cheat bang. Oh begitu. Gue baru ngeh anjir. Emang ada Rose di situ? Ada. Rose ada di penginapannya di lantai 2. Cheat ada di lantai 1. Mereka nggak ketemu. Hebat sekali. Sekarang gue malah penasaran. Kenapa identitasnya Cheat nggak dikasih tahu? Bukannya bakalan lebih simple kalau misalnya para Number tahu identitas aslinya Cheat? Identitas aslinya Shadow. Soalnya mereka punya tuh Shadow bukan Cheat. Oh, ya gue nggak sekarang. Jadi di mata para Shadow Garden, aslinya tuh Shadow. Cheat itu cuma Shadow yang pura-pura jadi Cheat. Mereka tuh bukan ngelihat Cheat yang pura-pura jadi Shadow, tapi mereka ngelihat Shadow yang pura-pura jadi Cheat. Oh, makanya identitas Cheat itu nggak perlu dikenalin ke Numbers. Karena yang asli itu Shadow, sedangkan Cheat itu cuma istilahnya tuh persona doang. Ini cewek yang kemarin kan yang sama Zeta tuh. Siapa namanya? Victoria. Ini Cheat sebenarnya kekuatannya apa sih? Dia bisa ngasih kekuatan ke orang. Dia jadi kayak dewa itu. Pantasan Zeta nganggap Cheat tuh dewa ya. Dia beneran kayak dewa, dia bisa ngasih kekuatan ke orang soalnya. Jadi orang lemah bisa jadi kuat gara-gara dia doang tuh. Berarti kalau misalnya Cheat pengen pura-pura jadi di dewa bisa pak. Kasih kekuatan akan kau sembuhkan dirimu. Dikasih kekuatan ke orang lemah jadi kuat gitu. Kalau bikin agama bisa sih ya. Dia bisa tuh bikin agama pak. Dia bisa bagi kekuatan ke orang. Dia bisa tuh bikin agama baru jadi dianggap jadi dewa. Oh gue ingat sekarang alurnya. Di sini tuh nanti Rose ngira kalau ibunya itu dimanfaatkan sama Diabolos kan. Padahal mah ibunya juga bersekongkol dengan Diabolos padahal. Gue ngerti nih cara berpikirnya Cheat ya. Dia biarin uang toko diambil sama preman, baru setelah itu dia bakal begal preman tuh tengah jalan buat ambil uang itu. Jadi miliknya pribadi deh. Oh ini dibahas nih kalau dia cewek yang kemarin. Ya padahal yang dimaksud dia loh. Tidak diketahui siapa itu, tapi ada seseorang yang mengetahuinya kan. Aku juga tidak boleh kalah. Lah itu padahal ente yang dimaksud. Makanya jangan dongo. Ya tidak diambil ya uangnya ternyata. Cheat tuh. Kalau mau dibilang Cheat tuh kayak psikopat loh. Dia tuh udah nggak peduli sama muka orang, nggak peduli sama nama orang, main bunuh juga dia, main bunuh sembarangan lagi. Lah ternyata Cheat masih baik ya, masih mau bayar penginapan. Sekali tebas hilang orang. Kekuatannya Cheat tuh kalau mau dibilang ya tidak jelas gitu. Yang penting kuat aja lah. Ini bagus. Ini episode ditutup dengan bagus. Ini bagus. Bagus. Iya, dari kemarin kayak gini anjir. Bagus. Episode 9 gue bilang bagus. Penutupnya tuh bagus. Cheat yang tiba-tiba marah, Cheat yang berhaluria dengan narasinya sendiri, baru ditutup sama cliffhanger Cheat yang pengen ketemu sama Rose. Itu bagus. Endingnya bagus karena salah pahamnya. Iya, dan dijelasin gitu salah pahamnya di mana. Jelas gitu salah pahamnya. Oh, ini gara-gara ini nih. Tidak apa istilahnya? Tidak tersirat. Dan ini bagus. Episode 9-nya sih menjanjikan ya untuk saat ini. Semoga aja episode sisanya gak jelek.
Masih ada berapa episode kah? 12 ya tamat. Masih ada 3 episode, masih dapat lah. Tetap awalnya kurang jelas, emang studio ngide. Awalnya agak kurang jelas, terutama di bagian cheat ngapain sih ada di situ. Tapi lama-kelamaan berhasil pelan-pelan dijelasin gitu. Cuma tetap aja masih aneh gitu. Bisa-bisanya Ross nggak nyadar kalau ada cheat di tempat itu. Tidak lama setelah scene pindah ke Ross kan, Rossnya turun tuh. Ya kali dia nggak ketemu cheat yang lagi minum di situ. Memang anime late game, semoga aja betulan late game ya untuk musim ini. Walaupun early-nya busuk. Kalau dibandingkan sama season 1, season 2 ini lebih busuk. Bukan early sih, mid game-nya busuk banget. Early-nya lumayan lah. Semoga aja late game-nya tidak mengecewakan ya. Episode 9 ini menjanjikan sekali. Secara plot pun jelas gitu. Ini ngapain, ini lagi ngapain. Tidak ada mata bercodet yang diulang. Cheat tuh banyak ngomong. Jadi semuanya bisa tersampaikan gitu. Walaupun banyak scene flashback yang diambil ya, tapi masih oke lah, itu tidak masalah. Kayak di bagian awal tuh sempat ada recap sedikit dari cheat, baru di tengah-tengah lagi ada flashback masa lalu, ngeliatin Ross nusuk bapaknya, dan segala kebodohan yang Doem lakukan pada saat itulah. Kalau Shadow Garden treatmentnya bagus mah, enak nontonnya. Tapi masih ada fanservice Gamma dikit. Fanservice-nya ada beberapa di Gamma tadi, sama di cewek yang mantan PKS tuh. Sempat kan diliatin scene waktu dia masih jadi PKS. Cuma oke lah ya, fanservice-nya tidak terlalu barbar. Fanservice yang sebenarnya itu yang ngeliatin cheat di penjara buat pembaca WN. Oh itu ada ceritanya berarti? Ada 2 cerita tadi tuh, cheat di penjara sama cheat yang ikutan ngelawan monster atau gimana lah. Batulnya masih beranggapan kalau gue hatersnya Shadow Garden. Kalau bagus mah gue bilang bagus bro. Kayak episode 9 ini bagus. Kalau episode 8 mah memang sampah, makanya bilang aja sampah gitu. Sama akhirnya ya build up dari episode berapa itu kita diliatin Ross yang kayak susah diatur. Akhirnya ke reveal juga di sini. Emang sengaja di setup biar Ross nanti bakalan berkhianat sama Shadow Garden. Cuma gimana ya, Ross tuh emang karakternya bimbang banget sih. Dia tuh mirip-mirip siapa ya? Mirip Iris kayaknya dia tuh. Bingung dia mau ngapain kan. Cuma bedanya Iris tuh keras kepala, sedangkan Rose malah linglung dia, dengar-dengar aja. Tapi masih mending Rose ketimbang jelas lah. Iris mah badut, Rose mah masih oke. Apalagi kalau lu udah tahu ceritanya bakal kemana, Rose jadi bagus karakternya nanti setelah arc ini. Mau cek rating? Oh iya betul. Mari kita cek ratingnya Shadow Garden berapa. Kayaknya minggu lalu 8,6 ya. Yang episode jelek itu kan ratingnya masih 8,6 atau 8,5 ya? 8,57. Ini naik atau turun sih? Minggu lalu 8,61 turun ke 8,57. Nah, mampus, makanya sok ngide kan bikin episode iklan fanservice pula. Turun tuh. Walaupun turunnya dikit. Cuma ya udahlah ya, 8,57 setidaknya kita melihat ada penurunan. Kalau misalnya mau naik lagi sih gue nggak masalah karena episode ini bagus. Cuma dosa episode 8 tuh terlalu besar untuk bikin rating ini naik lagi. Iya, soalnya episode ini bagus sih, wajar kalau misalnya naik lagi. Oh ya, mungkin yang bisa kita bahas di episode ini tuh si karakter siapa sih namanya? Veronica Valentina. Siapa namanya? Veronica Valentina. Siapa sih dia? Victoria. Aduh, Victoria ya. Kita diliatin sekuat apa Victoria tadi. Kan dijelasin kalau dia bisa bertarung selama 3 hari ya. 3 hari battle nggak kelar-kelar pak. Ini gara-gara Rose doang nih. Kalau Rose tidak berkhianat udah kelar dari awal tuh. Cuma hebat ya. Meskipun siapa tadi rekannya si Rose tuh, meskipun mereka udah hampir mati gara-gara pengkhianatannya Rose, tapi mereka masih tetap peduli loh sama Rose. Mereka malah nggak dendam sama pengkhianatannya si Rose. Ya mungkin itu aja yang bisa kita bahas untuk episode ini. Intinya episode ini bagus. Ini adalah permulaan yang bagus untuk ngebuka arc Oriana ya. Semoga aja nggak ada scene mata codet. Tadi sih gue nggak ngeh kalau ada scene berulang yang berlebihan kayak mata codet ataupun episode 5. Dan juga alur di episode ini lumayan sangat-sangat bisa untuk dimengerti. Pemikirannya Cheat juga banyak yang keluar. Jadi kita bisa tahu gitu ini sebenarnya Cheat mau ngapain di arc ini kan. Semoga aja untuk episode 10 dan seterusnya bahkan sampai di Ragnarok nanti bagus ya. Ragnarok kalau nggak salah kan namanya. Semoga bagus. Kalau tiba-tiba Ragnarok CGI episode terakhir, gue roasting lagi ya. Dosa itu, dosa sekali kalau misalnya Ragnarok tuh CGI. Ente sudah dapat duit dari episode 8 yang iklan itu, baru lu nggak pakai duit itu untuk memaksimalkan Ragnarok dan malah jadi CGI. Dosa ya. Harus kita roasting gitu mah. Ini mah makan gaji buta ini berarti. Ya, semoga aja nggak CGI. Tapi seperti yang gue bilang, episode 9 ini sangat menjanjikan. Cuma kita tidak tahu ke depannya gimana. Gimana pendapat kalian soal episode ini? Apakah ini menarik atau tidak? Buat gue sih ini bagus. Mungkin itu saja. Makasih semuanya sudah nonton sampai titik ini. Sampai jumpa di konten yang lain dan bye-bye guys.